Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kemarin gue pernah bikin short tentang bahaya hutang riba. Dan gue juga pernah bikin short tentang kenapa manusia itu bisa terjebak hutang riba. Di kesempatan di video ini gue akan jelasin ya, lebih panjang lagi, lebih detail lagi, kenapa manusia bisa terjebak dalam hutang riba. Pertama-tama, kebanyakan manusia tidak bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Contohnya seperti ini. Ada si fulan A dan si fulan B. Si fulan A itu pengen katakanlah beli sepeda motor ya. Nah, budget si fulan A itu adalah misalkan 10 juta. Si fulan B, si fulan A lalu pergi ke dealer. Nah, si fulan A datang ke dealer lalu mengatakan seperti ini, "Pak, saya menginginkan motor yang harganya 10 juta." Oke, terjadilah transaksi, mereka berdua setuju, lalu akad dan selesai. Si A membeli sesuatu atas dasar kebutuhan. Lalu si fulan B datang. Si fulan B datang ke showroom atau dealer. Si fulan B mengatakan, "Saya ingin motor yang lampunya LED, yang bagasinya luas, yang legroomnya luas." Lalu pihak dealer mengatakan bahwa kalau motor seperti itu yang Anda inginkan, ini harganya 20 juta. Akhirnya si B yang seharusnya bisa membawa pulang motor itu dengan cash karena dia mendahulukan keinginan, apa yang terjadi? Si B melakukan transaksi dengan cara kredit. Jadi yang harusnya uang 10 juta sama-sama bisa membawa motor cash atau mobil cash, karena dia mendahulukan keinginan, akhirnya apa yang terjadi? Si B mendahulukan keinginan dan akhirnya mobil atau motor itu dibeli secara cash. Nah, ini suatu perbandingan yang sangat sering terjadi di masyarakat Indonesia. Di mana ketika keinginan di dalam diri Anda itu dominan, itu sangat kacau sekali. Karena sesungguhnya fungsi motor, mau itu yang 250 cc, mau yang 500 cc, mau yang 1000 cc, apapun itu, fungsi motor itu cuma satu, mengantar Anda dari titik A ke titik B. Betul kan? Itu adalah kebutuhan. Tapi ketika di dalam diri Anda itu terlalu banyak keinginan, itu akan merubah sesuatu, merubah banyak hal bahkan. Ya, mulai sekarang bagaimana kita terhindar dari sesuatu transaksi yang kredit atau utang piutang? Mulai sekarang Anda harus bisa mendahulukan kebutuhan di atas keinginan pastinya. Oke, sekarang yang kedua. Manusia banyak berhutang atau kebanyakan manusia berhutang itu alasan kedua adalah untuk mengembangkan bisnis. Mengembangkan bisnis dengan cara utang. Ya, saya berikan contoh. Biasanya para pebisnis itu terlihat di luarnya saja ya, mobilnya keren ya kan, punya rumah yang sangat besar, terus apa lagi, selalu menampilkan flexing, hedonisme dan yang lain-lain. Tapi sebenarnya kalau boleh bilang di dalam hatinya itu ada kegelisahan yang sebenarnya kita tidak tahu. Ketika Anda memutuskan untuk berbisnis menggunakan utang piutang, sebenarnya itu tidak masalah sebenarnya. Cuman ada salah satu persepsi yang cukup mungkin kebanyakan orang tidak tahu ya. Contohnya, misalkan angsuran Anda itu pasti. Ya, angsuran per bulan angsuran per bulan dari si abang itu pasti. Tapi yang tidak pasti itu rezeki Anda. Rezeki Anda itu tidak pasti. Contoh pebisnis, apakah dalam 1 minggu itu kita bisa memastikan profit itu sama, flat? Apakah profit bisnis kita itu selalu naik? Yang pasti tidak, karena bisnis itu fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Nah, sedangkan beban utang yang ditanggung oleh pengusaha itu selalu flat ya. Bahkan ada yang menaik, bunga yang menaik. Nah, di situ bisnis Anda itu tidak akan mulai sehat. Kenapa? Karena bisnis Anda itu terbebani utang-utang yang sangat berat. Ya.
Jadi dari mindset itu kita harus berpikir, apakah pertanyaannya sekarang mudah? Lalu bagaimana Bang cara memulai bisnis tanpa utang? Saya tidak punya modal. Misalkan ada pertanyaan seperti itu. Mudah. Kita akan bahas sedikit tentang sejarah ya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika hijrah ke Madinah, beliau itu tidak membawa apapun kecuali helai pakaian yang dibawa. Jadi memang waktu itu Abdurrahman bin Auf waktu hijrah itu memang tidak membawa sesuatu, hanya pakaian yang ada di dirinya. Nah, waktu itu karena beliau, Masya Allah, insting bisnisnya kuat, ada salah satu kaum Ansor yang menawarkan satu hal. Menawarkan seperti ini. Wahai saudaraku, aku akan kasih kamu modal. Ya. Modal untuk apa? Untuk berusaha. Tapi lihat mental sahabat. Mental sahabat Nabi Muhammad SAW itu sangat tangguh. Apa yang Abdurrahman bin Auf katakan? La, syukran. Tidak, terima kasih. Tunjukkan di mana pasar. Ya. Tunjukkan saja di mana pasar. Lalu kaum Ansor itu menunjukkan, ini di sini ada sebuah pasar. Abdurrahman bin Auf datang ke pasar tanpa membawa uang sepeser pun. Lalu apa yang beliau lakukan? Jadi Abdurrahman bin Auf itu datang ke tempat orang yang menjual cangkul. Lalu Abdurrahman mengatakan seperti ini. Lihat nih, mental benar-benar pengusaha. Wahai fulan, saudaraku, sesungguhnya hari ini aku tidak mempunyai uang. Untuk apa? Untuk membeli cangkulmu. Boleh nggak saya bawa 10 hari ini, besok saya bayar. Jadi apa? Barangnya dibawa dulu. Barangnya dibawa dulu, terus Abdurrahman muter ngejualin. Dan pada saat itu sebelum malam semua cangkulnya habis. Tapi Abdurrahman bin Auf mengambil keuntungan dari sana. Besok paginya beliau datang lagi ke tempat yang sama membeli 20. Besok paginya membeli 30. Berlipat-lipat sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf punya toko sendiri, Masya Allah. Lihat bagaimana mental pengusaha yang sebenarnya, mental bisnis yang sebenarnya. Walaupun pada saat itu Abdurrahman bin Auf bisa saja menerima pinjaman modal dari kaum Ansor. Tapi itulah pengusaha yang mental yang sangat luar biasa. Simpelnya begini, kalian mau buka toko, misalkan, Mas saya mau buka warung soto, tapi saya nggak punya modal. Jadi mindset yang tertanam selama ini, kalau kita nggak punya modal, kita akan lari ke bank titil, padahal ada solusi-solusi lain. Contohnya, kalian di suatu tempat ketika ada sebuah restoran yang sangat terkenal, misalkan ada soto si A, setiap hari ramai sekali itu soto si A misalkan. Anda datang ke sana, coba katakan apa yang Abdurrahman Auf lakukan. Mas, saya mau bungkusin 10, saya mau muter. Gitu. Nah, di dalam situ Anda mengambil keuntungan. Misalkan sotonya 5.000, Anda jual 7.000. Bisa muter, nawar-nawarin ke orang, dari situ besoknya datang lagi, jualan lagi. Jadi bisnis itu tidak selalu berkaitan dengan utang, saudaraku. Nah, bisnis yang dilakukan Abdurrahman bin Auf, bisnis yang dilakukan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu adalah bisnis yang berkah. Kenapa? Karena transaksinya yadan biyadin, ya, langsung ketemu langsung. Tangan ketemu tangan, maaf. Jadi transaksi langsung. Dan apa yang Abdurrahman bin Auf lakukan itu sangat luar biasa. Beliau sadar ketika usaha atau bisnis dimulai dengan utang, bebannya terlalu berat. Dan yang terjadi ketika beban bisnis itu sudah sangat terlalu berat, apa solusi yang selalu mereka tawarkan? Top up. Dan parahnya lagi, sebagian pengusaha ya berpikir bahwa top up itu adalah solusi dari lunas utang. Oh tidak, justru itu seperti gunung yang menumpuk dan seperti bom dinamit yang hanya menunggu waktu akan meledak. Ya. Pasti gelisah orang-orang yang mempunyai bisnis dengan beban utang. Akhirnya apa? Akhirnya puncak dari utang riba itu apa? Bunuh diri. Kita lihat berapa banyak kasus orang-orang yang mengakhiri hidupnya hanya gara-gara utang. Itulah alasan kedua mengapa biasanya orang itu terjebak atau sering sekali utang. Yang udah jelas, itu baru 2 alasan ya.
Alasan yang pertama kenapa orang berhutang riba tidak bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Dan apalagi anak-anak remaja zaman sekarang lebih sering menggunakan keinginannya daripada kebutuhan ya. Seperti gadget, handphone, dan yang lain-lain. Itu sangat fatal. Yang kedua, alasan orang punya utang itu ke perbankan adalah kenapa? Karena untuk memulai usaha. Tadi sudah saya jelaskan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bisa memulai usaha dengan tanpa modal, yaitu dengan apa? Dengan ijarah, dengan jasa. Ya. Lalu ketiga, kenapa manusia itu berhutang? Yang ketiga, kebanyakan manusia berhutang itu dan terjebak utang riba itu karena tidak sabar, saudara. Mereka terlalu terburu-buru melihat sesuatu dan terburu-buru menginginkan sesuatu. Contohnya seperti tadi, ketika kemampuan Anda hanya bisa membeli sepeda motor, ya sudah bertahan di situ sampai ada uang terkumpul bisa membeli mobil misalkan. Jangan gara-gara gengsi, gara-gara ego, gara-gara omongan tetangga sana sini, akhirnya apa? Kita menjebloskan diri kita sendiri. Menjebloskan diri kita sendiri ke dalam utang piutang riba. Belum mampu beli mobil, dipaksa beli mobil. Nah itu dia. Dan alasan nomor 3 ini sangat relate dengan alasan nomor 1. Itu sangat relate sekali. Ketika Anda tidak bisa membedakan kebutuhan dan keinginan, yang ketiga adalah apa? Dan terburu-buru, sudah fatal semuanya. Ya. Apakah hutang itu tidak diperbolehkan dalam Islam? Diperbolehkan. Insya Allah dalam episode lain saya akan membahas. Dan kebetulan pengalaman saya di Amerika ya, selama 8 tahun, banyak orang-orang homeless, banyak orang-orang yang terjebak dengan riba, dengan utang riba ini, itu hancur, saudara. Mereka tidur di jalanan. Kalian bisa lihat video-video saya sebelumnya. Saya selalu membuat video bagaimana kehidupan di Amerika itu sebenarnya. Kehidupan jalanan mereka, kehidupan mereka nggak punya rumah. Kenapa? Kenapa living cost di Amerika itu terlalu tinggi? Walaupun beberapa properti itu sudah dikuasai landlord. Ketika semua properti itu dikuasai landlord, harganya tanah dan rumah di Amerika itu hampir impossible you get it. Hampir impossible kamu bisa membelinya. Itulah sistem yang sangat rusak sekarang. Sistem yang merusak dunia. Di kesempatan berikutnya insya Allah saya akan membahas bagaimana lebih detailnya. Dan saya akan mengundang tamu-tamu yang sangat luar biasa, yang sudah membuktikan lunas utang itu mudah, asal tahu caranya pastinya. Di next video, saya akan mengundang tamu-tamu yang sangat luar biasa sebagai proven, sebagai bukti bahwa dengan cara-cara yang sudah dilakukan dengan mereka tuh bisa dengan lunas utang dengan mudah. Dan yang kedua, dengan tenang. Biasanya orang yang punya utang itu nggak tenang, saudaraku. Bingung bagaimana menyelesaikannya. Dan saya akan tanyakan kepada mereka, bagaimana sih rasanya bisnis tanpa utang? Banyak sekali rekan-rekan saya yang bisnisnya sangat luar biasa. Bisnisnya sangat luar biasa. Omset per bulan bisa 5 miliar, ada yang 2 miliar. Tapi tidak punya utang. Tentu itu akan ada di episode berikutnya. Saya harap support dari kalian, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak tertinggal tips-tips bagaimana sih lunas utang yang akan saya bahas di bulan ini sampai bulan depan. Segitu dulu video dari saya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, share. Kenapa? Semoga jadi amal jariah buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Till next time.